Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Tidak tuan, Glenn menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah kami mengikat mereka dari salon kecantikan, kami langsung menuju ke sini, dan rute yang mereka ambil itu rute yang sudah direncanakan oleh navigasi. Kaki Edi Wibowo melunak seperti mati rasa dan dia hampir tidak bisa berdiri dengan kokoh. Glenn buru-buru bertanya, memangnya ada apa tuan? Edi Wibowo membuka tangannya dan bertanya dengan marah, kamu tidak ke tempat tersembunyi untuk mengganti mobilmu saat kamu datang ke sini? Ganti mobil? Glenn bertanya dengan heran. Tuan, kurasa itu tidak perlu kan? Bukankah mereka hanya dua wanita busuk yang tak berguna? Kami hanya tinggal mengikatnya memasukkan dalam mobil lalu gaspol ke sini. Saat dia berkata, Glenn mengingatkannya, Tuan, saya merasa wanita bernama Cynthia itu ada yang aneh dengannya. Tapi mulutnya itu sangat licik, saya hampir percaya apa yang baru saja dia katakan, tetapi saya sangat berhati-hati. Setelah memikirkannya, kemungkinan dia hanya menggertak kita agar dia bisa dilepaskan. Setelah jeda beberapa saat, Glenn terus berbicara dengan keras, lihatlah Tuan Edi, jika Cynthia ini benar-benar dari keluarga Surabaya kalangan teratas, bagaimana dia bisa datang ke Jakarta? Selain itu, apa yang dia katakan tentang status Tama benar-benar tidak masuk akal. Bocah ingusan itu, sebelum dia tiba di rumah kami, dia hanyalah seorang laki-laki muda bau ingus, yang bekerja sebagai kuli bangunan lepas yang tinggal di lokasi konstruksi. Makan dan tinggal pun dia di sana bersama kuli-kuli lainnya. Dulu dia bahkan sangat menjijikan. Bagaimana bisa? Sekarang dia menjadi tuan muda dari keluarga kaya? Keluarga kaya mana yang mau membuang anak mereka selama bertahun-tahun? Edi Wibowo tetap tanpa ekspresi, dan tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Glenn katakan. Meskipun apa yang dikatakan Glenn pada awalnya mungkin terdengar masuk akal. Namun, Edi Wibowo baru saja melihat bukti cek Cynthia dan ada cap namanya. Kertas cek itu asli, dan cap namanya sama sekali bukan pemalsuan. Ditambah dengan Hermes Limited Edition yang digunakan Cynthia, itu sangat meyakinkan bahwa Cynthia berasal dari keluarga Renza di Surabaya. Pertanyaan yang kini dihadapi Edi Wibowo adalah apa hubungannya dengan Cynthia Renza? Banyak orang yang tidak percaya terhadap apa yang dikatakan Cynthia. Bahkan, jika dia benar-benar membebaskannya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menghabisinya. Namun, jika dia membunuhnya sekarang, itu terlalu berbahaya. Apalagi, Glenn dan Arkan sangat ceroboh dalam menangani masalah ini. Mereka langsung dibawa ke sini, dan sama sekali tidak ada pergantian mobil untuk keamanan. Saat ini jalan raya sedang diperiksa dengan sangat ketat, setiap mobil yang lewat pasti bisa dilacak kapanpun. Bahkan, mungkin mereka akan segera menemukannya. Memikirkan hal ini, kepala Edi Wibowo yang gugup menjadi mati rasa dan hampir meledak. Segera, dia berpikir dalam hati, karena Cynthia ini tidak bisa dibunuh, kita hanya bisa melakukan apapun yang dia bisa untuk menyelamatkan situasi. Setelah mengambil keputusan, dia segera berkata kepada Glenn, ayo, ikut aku masuk. Glenn kemudian mengangguk dengan cepat, mengikutinya dengan penuh semangat, dan berjalan kembali ke gudang. Begitu Edi Wibowo memasuki gudang, dia melangkah menuju Cynthia yang berada di sana. Sebelum dia maju ke depan, dia sangat malu dan berkata, Nyonya Cynthia, apa yang terjadi hari ini benar-benar kesalahpahaman. Glenn dan Arkan ini, mereka ingin memberi pelajaran pada ibu mertua Tama yaitu Rika. Rika adalah wanita pengecut yang berada di belakang Anda.
Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kedua orang bodoh ini akan menangkapmu. Saya minta maaf." Mendengar ini, Cynthia merasa sangat lega. Pada saat ini, dia sangat bahagia sampai dia hampir menangis. Arkan yang berada di sampingnya mendengar ini dan bertanya dengan heran, "Tuan Edi Wibowo, maaf sebelumnya, apa yang Anda katakan?" "Apa yang aku katakan?" Edi Wibowo langsung meraih kerah baju Arkan, lalu menamparnya dengan keras, dan mengutuk, "Kau masih punya wajah untuk menanyakan hal itu. Semuanya karena kamu dan ayahmu yang bodoh. Jika bukan karena Rika sialan itu, kamu pasti tidak akan melibatkan Nona Cynthia Renza." Setelah makiannya itu, Edi Wibowo kembali mengutuknya dengan rasa takut yang masih ada. "Untungnya, aku datang dan melihatnya hari ini. Jika aku tidak datang ke sini hari ini dan kamu melakukan sesuatu hal yang buruk pada Nona Cynthia Renza, jika itu terjadi, maka aku sendiri yang akan membunuh kalian berdua." Arkan berkata dengan ekspresi bingung, "Tuan Edi, apa yang maksud Anda dengan semua ini? Kami melakukan ini semua untukmu, untukku katamu." Edi Wibowo memarahi, "Persetan? Apa hubungannya ini denganku?" Setelah itu, dia berteriak dengan marah ke beberapa pengawal di sekitarnya, "Kemarilah, beri dia pelajaran." Hilangkan kedua tangannya. Seluruh tubuh Arkan menjadi lemas dan roboh setelah mendengar ini. Melihat pengawal Edi Wibowo melangkah maju, dia bergegas ke arahnya. Otomatis Arkan pun mundur ketakutan, dan berteriak dengan gugup, "Tuan Edi, apa yang Anda lakukan? Kita melakukan ini semua untuk Anda. Bukankah? Anda tidak perlu mematahkan tangan saya." Edi Wibowo yang emosinya sudah memuncak dari tadi. Mendengar itu dia sangat marah dan berseru, "Jika kamu sekali lagi masih berani mengatakan itu semua untukku, aku akan mematahkan kakimu juga." Arkan bergidik ngeri. Sebelum dia bisa lari jauh, dia ditekan dengan kuat ke tanah oleh beberapa pengawal yang bertubuh besar. Pengawal Edi Wibowo sangat patuh. Karena Edi telah memerintahkannya, mereka tidak akan pernah ragu untuk melakukan apapun itu. Oleh karena itu, begitu Arkan didorong ke tanah, seseorang mengambil batu bata dari tanah dan melemparnya tepat ke arah bahunya. Arkan mengerang kesakitan, dan belum juga selesai dia berteriak. Rasa sakit yang teramat sangat itu muncul lagi di bahu sebelah kanannya. Rasanya seluruh tubuh Arkan menjadi lemah dan hampir pingsan. Melihat putranya dihancurkan dengan cara yang menyedihkan, Glenn bergegas untuk menengahi dan berseru, Tuan Edi Wibowo, tolong, putraku memang bersalah. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang buruk, Anda tidak boleh terlalu kejam padanya." Edi Wibowo mengertakkan gigi dan mengutuk, "Oh, omonganmu sudah benar-benar tinggi ya. Kemarilah, berikan aku kedua lenganmu." Saat ini, Edi Wibowo tahu bahwa kejadian ini tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Jadi dia hanya bisa memilih untuk jatuh ke tangan Cynthia. Edi hanya ingin melakukan yang terbaik untuk membuktikan padanya bahwa dia tidak bersalah di hadapan Cynthia Renza. Karena ini, Glenn ingin mencari muka dan menyelamatkan diri juga dengan cara berpihak pada Cynthia. Mengatakan semuanya tentang Edi Wibowo, sama dengan mencari muka di hadapan Cynthia Renza. Jika Cynthia melepaskan kebencian dan amarahnya di dalam hatinya, masalahnya akan jauh lebih kecil. Sebelumnya, Glenn sama sekali tidak berpikir bahwa Edi Wibowo akan mengkhianatinya. Bahkan, dia juga sudah mematahkan kedua lengan putranya, Arkan. Dan saat ini, Edi akan menghilangkan tangannya juga. Melihat putranya terlempar ke tanah dan meringkung kesakitan, pikiran pertamanya adalah menyelamatkan diri. Namun, saat ini, dia hanyalah pria tua yang buruk. Sangat tidak mungkin jika dia harus menghadapi beberapa bodyguard kekar dan besar milik Edi Wibowo. Karena itu, belum sempat dia berlari. Kakinya menjadi lemas dan langsung terjatuh ke tanah. Setelah itu, batu bata yang sama digunakan untuk menghapuskan kedua lengannya. Glenn dilempar ke tanah di dekat anaknya.
seperti babi yang hendak dijadikan babi guling. Glenn dan Arkan hanya bisa menangis menahan sakit yang amat sangat itu. Suara gudang saat ini dipenuhi dengan suara erangan mereka berdua. Raungan itu begitu keras, sampai-sampai suara helikopter yang datang dari kejauhan tidak terdengar sama sekali orang-orang di dalam gudang. Ayah dan anak yang sudah tidak berdaya, bahu mereka saat ini seperti lengan geprek. Benar-benar sangat mengerikan. Melihat kedua tangan ayah dan anak mereka hancur, Edi Wibowo kembali mendatangi Cynthia dengan ekspresi datar dan berkata, "Nona Renza, saya sudah memberi pelajaran kedua babi ini. Saya harap Anda tidak marah." Cynthia menarik napas lega, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Kamu harus melepaskan aku." "Oh, iya, pasti." Edi Wibowo buru-buru melepaskan ikatan tali di tubuh dan tangan Cynthia. Saat ini, Cynthia baru saja mendapatkan kembali kebebasannya dan segera berdiri dari tanah, sama sekali tidak menghiraukan bahwa dia penuh dengan air urin. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.